lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya Wastina Boho di program Bincang bersama RSBP Batam. Nah, di edisi kali ini pemirsa kita sudah hadir di tempat ini ada Dr. Tafsil, spesialis paru Fisher. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya baik, dokter gimana? Sehat dok? Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Baik, dokter hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengenali TBC, cegah penularannya, dan dukung pengobatan sampai tuntas. Nah, selama 1 jam ke depan bersama Dokter Tafsil kita akan ngobrol terkait TBC. Dokter, ngomong-ngomong tentang TBC, dokter, ini merupakan salah satu penyakit yang dikatakan penyakit menular ya dokter ya. Tapi betul, mungkin ada banyak juga orang yang belum tahu apa sebenarnya TBC. Mungkin dokter untuk mengawali obrolan kita di siang hari ini, dokter bisa sampaikan apa itu TBC, dok? Iya, baik Mbak Nona. Ya, seperti Mbak Nona bilang tadi, memang TBC itu suatu penyakit menular ya. Dia infeksi paru yang menularkan yang disebabkan oleh kuman. Kumannya yang disebut adalah Mycobacterium tuberculosa. Makanya penyakit ini disebut dengan penyakit tuberkulosa atau tuberkulosis. Nah, jadi itu secara definisinya. Tapi ini memang penyakit menular ya dokter ya. Oke. Nah, kenapa penyakit TBC ini dari sekian penyakit masih menjadi salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius dokter selain dia adalah penyakit menular, dok? Nah, itu tadi karena terutama di negara kita ya, di Indonesia ya. Nah, kita rencananya eliminasi TB ini di tahun 2030. Ini udah berapa tahun lagi ya menjelang 2030? Itu 4 tahun ya kalau kita hitung dari sekarang ya. Nah, sementara sekarang penemuan kasusnya masih banyak, masih tinggi. Setiap hari itu kita bisa menerima pasien itu di Poliparu ya, di sini di RSPP itu ada berapa kasus ya? Tidak 1 atau 2, bisa lebih. Jadi ini makanya kenapa kita angkat topik TB paru ini sekarang itu supaya masyarakat lebih aware lagi tentang masalah TB ini. Jadi bukan penyakit sepele ini sebenarnya ya, dan tak perlu ditakuti penyakit ini. Itulah gunanya kita harus mencari ya, kita harus aktif, proaktif ke lapangan ya, bukan hanya nerima tapi juga harus proaktif ke lapangan untuk terus mencari pasien-pasien atau keluarga pasien yang atau di tempat kerja, kita screening semua itu supaya kita bisa eliminasi TB di tahun 2030. Minimal ya dari 100 ribu, dari 100 ya per 100 ribu jumlah penduduk menjadi 65 targetnya dari pemerintah. Nah, makanya selain dia menular ya itu tadi, dan dia harus penyakit yang makin banyak saat ini. Apalagi ditambah dengan komorbid yang ada seperti HIV ya, penyakit gula juga. Gampang menimbulkan suatu infeksi TB ini. Oke dokter, tadi dokter menyebut di Indonesia sendiri salah satu penyakit yang sangat tinggi begitu ya. Kalau kita bicara tentang presentasi antara TBC dan juga penyakit lain, presentasinya berapa persen nih dok? Estimasi kira-kira gitu dok. Kalau untuk TB sendiri di Indonesia kasusnya udah per tahun itu ditemukan kasus itu
lebih dari 1 juta, jadi 1,9 juta kasus. 1,9 Nah, juta. dibandingkan penyakit lain, ya kita dia nggak punya data ya saat ini, saya juga belum melihat. Tapi untuk TB itulah dia di Indonesia ya per tahunnya angka kejadiannya. Ya. Nah, untuk di Kepri sendiri itu dari Dinas Kesehatan di provinsi dalam kurun waktu sampai 2025 ditemukan kasus TB itu lebih kurang 7.000-an. Ya, 7.000 lebih, mendekati 8.000. Dan khususnya untuk di Batam, kita punya kasus dari Dinas Kesehatan Kota Batam ini sekitar 4.000-an. Ya. Jadi, kebanyakan di Kepri ini pasien TB itu kebanyakan di Batam. Nah, ini apa penyebabnya? Salah satunya karena kepadatan penduduk. Karena Pulau Batam lebih banyak penduduknya dan jadi tujuan untuk pencari kerja di sini. Nah, itu salah satunya. Berarti bisa kita sebut Batam mendominasi begitu ya, Dok? Kalau di Kepri ya, Batam di Kepri, Batam mendominasi. Oke. Nah, kemudian yang kita tahu nih biasanya yang masyarakat ketahui itu TBC biasanya menyerang paru-paru. Apakah hanya di paru-paru atau ada bagian tubuh lain yang kemudian juga diserang, Dok? Ya, kalau kita lihat TBC itu bisa mengenai organ apapun, ya, terutama di paru-paru, bisa juga kita sebut di ekstra paru. Nah, jadi ekstra paru itu organ selain paru. Nah, contohnya adalah kelenjar getah bening, enggak ya? Kemudian di tulang juga bisa, di abdomen juga bisa, atau di perut juga bisa. Dan yang paling jarang kasusnya tapi adalah di kulit. Jadi semua organ tubuh itu bisa diserang oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke. Nah, kemudian bisa menyerang semua bagian tubuh. Tapi kalau kita berbicara tentang siapa saja yang beresiko terkena tuberkulosis, ini kita berbicara dari usia berapa nih kira-kira sudah berpotensi untuk terkena, Dok? Kalau untuk TB ini sendiri yang risiko tinggi ya, Mbak. Risiko tinggi yaitu pada bayi, ya. Kemudian lansia, ya. Kemudian orang-orang dengan gangguan imun, ya, atau imunitas rendah. Dan satu lagi usia produktif. Nah, saat ini itu resiko tingginya. Resiko tinggi. Tapi kalau menurut kacamata dokter sendiri nih di tahun 2005 menuju ke 2026 dan kita sudah hampir masuk ke 2027, peningkatan TBC sendiri di Batam seperti apa, Dok? Nah, itu seperti yang kalau kita lihat dari jenjang usia ya, Dok. Oh, jenjang usia. Jenjang usia sekarang ini kita temukan banyak itu usia produktif dan lansia. Jadi usia di atas 60 tahun ya, Mbak ya. Biasanya pada lansia itu kan sudah terjadi banyak penyakit ya, atau istilahnya komorbid seperti gula tadi, atau pasien dengan gangguan ginjal yang harus cuci darah, atau pasien-pasien dengan ada keganasan atau tumor itu kan harus kemoterapi, dan kemoterapi itu menyebabkan imunitas tubuh menjadi lemah, jadi gampang terserang karena kan satu-satunya penyakit ya yang langsung berhubungan dengan dunia luar itu adalah saluran napas. Nah, itu ya. Makanya kasus-kasus ya yang banyak TB paru ini ya pada kelompok risiko itu karena langsung dia dari saluran napas. Nah, karena berhubungan langsung. Nah, karena kan kita tahu penyebaran kuman TBC itu ada droplet melalui udara ini ya, dari orang ke orang itu ya. Jadi baik dia seseorang yang lagi berbicara seperti kita ini Mbak ya, misalnya saya ini TB kan, saya bicara sama Mbak ini kan, bisa tertular juga. Nah, saya mengeluarkan pencik ludah gitu kan, nah itu misalnya ludah saya ada kumannya, itu bisa Mbak hirup gitu kan. Nah, tapi nggak segampang itu juga. Oke, ya. Kalau daya imunitas Mbak bagus tinggi ya, atau harus kontak terus menerus minimal 7 jam per hari Mbak. Misalnya satu kantor itu kan, yang ruangannya tutup pakai AC. Kemudian ada kawannya yang batuk-batuk misalnya kan. Nah, itu kan misalnya ada kuman misalnya ya, nggak terdeteksi TB. Nah, itu udah kumannya itu udah beredar di udara ya. Itu yang terhirup sama kawan-kawan setiap hari di kantor. Nah, jadi nggak gampang juga seseorang tertular, nggak gampang ya. Dan kumannya itu harus 10 pangkat 3 baru bisa menimbulkan keluhan atau penyakit. Jadi begitu kumannya masih sedikit sih biasa tidak ada. Jadi masih dorman, masih tidur kumannya dalam tubuh kita. Kumannya belum langsung bekerja ya, Dok? Belum. Tapi itu kita masuk dalam kategori bahaya nggak tuh, Dok? Meskipun kumannya belum bekerja, Dok? Berisiko. Berisiko saja. Ya. Tapi kalau imunitas bagus ya,
daya Aman. tahan tubuh bagus, kesehatan prima. Si kuman itu lemah dia. Iya. Ya. Di dalam tubuh walaupun ada dalam tubuh, tapi dia lemah. Oke, nah kemudian kita bicara tentang gejala. Seperti apa gejala awal dari penyakit TBC ini, Dok? Oke, baik. Kalau gejala, pasti ada gejala pernapasan atau respirasi ya. Iya. Nah, yang ini gejalanya baku ya standarnya ya. Ya, yang utama itu adalah batuk-batuk ya. Batuk-batuk lebih dari 2 atau 3 minggu. Tanpa kita tahu nih penyebabnya apa. Ya. Nah, terutama lagi batuknya itu ada riak atau orang bilang dahak ya. Iya. Nah, kadang batuknya itu sampai bercampur darah atau memang darah gitu. Oke. Nah, itu gejala utamanya ya, batuk-batuk yang tidak sembuh. Ya mungkin dia berobat si pasien ini ya. Kita curiga nih TB kan. Mungkin dia berobat ya. Terus dikasih obat batuk sama dokter misalnya kan, atau ke klinik gitu kan, sembuh. Begitu nggak minum obat batuk lagi, kambuh lagi tuh si batuk. Jadi dia muncul lagi keluhannya ya, batuknya. Nah itu udah lebih dari 2 minggu atau 3 minggu itu kita curigai. Itu kemungkinan TB ya, tapi nggak selalu harus TB ya. Bisa juga karena alergi atau apa yang baik. Nah kalau gejala yang lain ya. Berarti saat batuk itu muncul keluhan nyeri dada ya, karena udah batuknya udah berhari-hari, berlama-lama bisa timbul keluh nyeri dada, kemudian timbul juga sesak napas ya. Nah, kemudian gejala di luar itu ya, ini lebih ke sistemik ya. Seperti ini, berkeringat di malam hari ini, tapi tambah aktivitas. Nah, nggak berhubungan dengan cuaca juga, walaupun cuaca sepanas apapun atau cuaca sedingin apapun, tetap pasiennya berkeringat. Nah, kemudian ada penurunan berat badan yang drastis. Nih misalnya kita kok makan biasa gitu kan, sehari 3 kali misalnya kan, porsinya sama, tapi kok berat badan cenderung turun gitu kan. Terus tambah lagi keluhan kita makin lemah, makin lelah kita. Ya aktivitas sehari aja kita udah capek, pinginnya istirahat aja kan. Nah kemudian ya itu tadi, kemudian ya yang terutama yang itu ya, sistemik sama ininya. Nah itu sebaiknya selalu terus diperiksakan atau berobat. Nah, oke dokter, nah kemudian ini asap nih juga menjadi salah satu faktor utama ya begitu ya dok. Apakah jenis asap seperti apa nih yang sangat berpotensi besar begitu untuk menimbulkan penyakit ini dok? Ini berhubungan dengan polusi ya mbak? Iya. Kalau asap sih sebenarnya bukan penyebabnya ya, tapi faktor risiko juga. Ya. Penyebabnya tadi seperti yang kita bilang di awal itu adalah kuman ya, atau infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Itu yang penyebab utamanya ya, atau penyebabnya ya. Nah asap ini ya, seperti faktor-faktor yang lain itu adalah faktor risikonya. Nah seseorang yang bekerja di daerah yang kayak di industri misalnya kan, yang ngelas gitu kan, itu kan dari dia mengelas itu kan ada muncul asap gitu misalnya kan, atau memang dari udara bebas gitu kan. Nah, itu faktor risiko. Sebenarnya faktor risiko itu menyebabkan imunitas kita dan tubuh kita jadi lemah gitu kan. Dan akan muncul keluhan respirasi atau pernapasan seperti batuk, sesak napas ya, nyeri dada kan. Nah, dengan terpapar terus-menerus dengan asap tersebut kan daya tahan tubuh kita jadi kurang ya. Kemudian ada keluhan muncul. Nah, kita nggak tahu nih, ternyata kita kontak dengan orang yang sebenarnya TB atau tapi tak pernah diobati, atau pernah diobati tapi nggak ngomong sama kita, misalnya kita karena takut kan, karena TB nanti di tempat kerja minder dikucilkan, gitu ya? Minder atau dikucilkan ya. Nah awalnya mungkin di dalam tubuh kita tuh si kuman itu tidur ya, saya sebut dorman tadi ya. Nah begitu muncul paparan yang terus menerus, kemudian daya tahan tubuh juga turun gitu kan. Nah si kuman itu bisa memperbanyak diri, jadi dia si kuman TB itu memperbanyak diri dia. Ya, memperbanyak diri sampai dengan kelipatan 10⁻³ tadi ya. Di saat itulah baru bisa dia menimbulkan suatu penyakit. Jadi bukan dia faktor risiko aja seperti merokok itu kan, itu faktor risiko. Jadi bukan penyebabnya. Bukan penyebab tapi faktor risiko. Ya. Oke dokter, terima kasih, dan pemirsa sahabat sehat tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Sahabat sehat, masih bersama kami di Bincang Prima dan kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Dokter Tafsil. Selanjutnya, bagaimana sih dokter cara memastikan seseorang itu sedang menderita TB? Oke. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita di poliklinik atau dimanapun dokter berada atau petugas kesehatan berada pasti akan melakukan anamnesis dulu. Begitu ada pasien datang ya dengan keluhan seperti tadi batuk-batuk ya lebih dari 2 atau 3 minggu yang tidak jelas penyebabnya ya hilang timbul ya. Kemudian minimal ya 2 sampai 3 minggu, mungkin lebih gitu ya. Kemudian ada keluhan yang lain seperti tadi penurunan berat badan drastis ya, nafsu makan juga udah mulai berkurang. Kemudian gampang capek, gampang lelah atau gampang letih. Kemudian berkeringat di malam hari ya tanpa beraktivitas ya. Nah, kita udah mulai memikirkan itu suatu keluhan yang mengarah ke suatu infeksi ya. Sebab kalau di pernapasan atau paru ya, keluhannya hampir sama semua, Mbak. Pasti pasien datang ke kita itu keluhannya kalau nggak batuk, nyeri dada, sesak napas, batuk darah. Itu pasti selalu ada keluhan. Nah, di sanalah peran kita untuk memastikan ini ke arah mana. Nah, untuk itu kita butuh tool yang lain atau pemeriksaan yang lain ya. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu ya standar bakunya itu atau baku emasnya adalah pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak ya. Nah, kalau dulu di zaman era dulu dia pemeriksaan mikroskopis namanya. Jadi pemeriksaan BTA sputum ya. Jadi pemeriksaan BTA sputum. Tapi kalau udah berapa tahun ke belakang ini sejak tahun 2000-an itu ada pemeriksaan disebut dengan TCM atau tes cepat molekuler. Nah, dan itu lebih sensitif ya. Dan hasilnya bisa lebih cepat dibandingkan pemeriksaan sputum yang dulu. Nah, jadi itu bisa kita lakukan ya. Kemudian bisa kita lakukan lagi pemeriksaan radiologis atau rosentorak ya. Nah, itu melihat di sana apakah ini sudah ada curiganya ke arah TB. Misalnya ada infiltrat atau bercak-bercak gitu kan. Nah, kemudian bisa juga dari pemeriksaan darah ya. Tapi yang paling penting itu pemeriksaan mikroskopis tadi, pemeriksaan TCM atau sputum, kemudian radiologis. Itu. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang lain itu adalah untuk mendukung saja.
Oke, baik dokter. Nah kemudian kita juga berbicara tentang penularan tadi yang dokter juga sudah sampaikan dan juga bagaimana cara mencegah begitu. Nah sebenarnya cara penularan TBC ini seperti apa sih? Kalau tadi dokter bilang mungkin banyak sekali orang yang mengetahuinya melalui asap, ternyata resikonya begitu ya dok. Nah, penularan dari si kuman TB ini atau kuman Mycobacterium tuberculosis ini dari orang per orang ya. Dari seorang individu yang sudah positif ya, positif TBC paru ya, ke orang lain ya. Itu tadi ya seperti awal kita bilang tadi adalah dari percikan ya. Dari udara, dari droplet ya namanya kan. Dari udara bebas ini ya, seseorang yang terinfeksi atau udah positif TB, kemudian dia batuk, kemudian dia bersin, kemudian dia mengeluarkan dahak atau ludah itu ya. Kemungkinan itu sudah bercampur dengan si kuman. Jadi si kuman itu ikut ya keluar dia. Nah, itulah cara penularannya. Nah, tapi ada satu hal lagi selainnya gimana seseorang itu bisa tertular gitu ya. Satu lagi ini harus di ruangan yang tertutup. Jadi tidak ada ventilasi ya. Karena si kuman TB itu kalau dia kena matahari atau cahaya sinar matahari itu dia akan mati ya, kan mati dalam 2 jam itu dia akan mati. Tapi kalau di ruangan tertutup yang tidak ada ventilasi atau ruangan gelap atau lembab itu, dia akan masih bisa hidup nanti. Jadi itu nanti yang dia akan tertular atau menularkan ke orang lain di sekitarnya. Kalau di ruang tertutup ya dok? Ruang tertutup yang tidak ada ventilasi. Tapi dia kalau kena sinar matahari langsung dia akan dalam 2 jam itu akan mati. Si kumannya ini. Oke. Nah, selain percikan ludah dan bersin tadi dokter bilang, apakah makanan atau alat makan begitu juga menjadi faktor? Ya, kalau dulu ya, saya dulu waktu kecil-kecil juga, ini cerita sedikit ya Mbak. Ya. Waktu kecil ya, saya pernah mendengar itu kalau pasiennya TB ya, itu kita nggak boleh tuh makan bersama, kemudian pakai alat makan bersama gitu ya. Nah, waktu kecil kita belum tahu nih kan. Nah, tuh yang kita tahu. Ternyata itu mitos, Mbak. Mitos ya. Dia tidak ada menularkan dari alat-alat makan. Ya. Dengan bersentuhan, kita berjabat tangan pun tidak menularkan. Jadi hanya dengan droplet tadi atau ini dari udara tadi. Berarti berpelukan dan pegangan tangan juga mitos ya dok? Itu mitos ya, itu tidak menularkan. Nah soalnya sampai dengan sekarang ini kebetulan saya juga salah satu saudara juga ya dok ya, menderita penyakit tuberkulosis dan kita sempat memisahkan begitu alat makan dok, karena masih dengan pengetahuan seperti itu dokter. Kedepannya jangan lagi deh, jangan lagi ya. Kasihan si pasiennya, kasihan juga. Makin tertekan dia. Betul. Karena kita sebagai keluarga itu justru harus mensupport ya, gimana dia tetap rutin minum obat, rutin kontrol, kemudian meningkatkan imunitasnya ya. Dengan satu lagi support dari keluarga itu pasti sangat penting. Jadi jangan dikucilkan si pasien ini. Oke, baik dokter. Nah kemudian mengapa penggunaan masker sangat penting bagi penderita? Itu penderita TB itu diwajibkan menggunakan masker selama sudah mengetahui adanya positif begitu ya dok? Nah itu tadi gunanya untuk pencegahan ya. Jadi masker itu salah satu bentuk dari APD ya, alat pelindung diri. Nah, selain masker nanti ya, selain itu juga ada yang namanya kalau kita tujuannya tadi itu Mbak sebenarnya ya. Ketika si pasien TB ini dia batuk bersin ya, kalau dia pakai masker kan berarti kan ininya tertahan, ya tidak menyebar dia. Jadi dahaknya atau bersinnya itu kan tertahan di masker ya, tidak menyebar. Beda kalau pasien yang tidak pakai masker kan dia akan beredar di udara. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita nggak ada masker, Mbak, misalnya nggak ada masker ya, kita mau batuk bersin ya gunakanlah ini bagian dalam dari baju seperti ini ya. Kalau lagi batuk gini atau lagi bersin ditutup ya, gini ditutup ya. Kemudian dengan tisu juga bisa ya, atau sapu tangan. Nah, jadi setelah itu ya tangan kita dibersihkan lagi, yang si tisunya atau sapu tangannya itu ya kalau memang ada digunakan lagi ya langsung dicuci, kalau si tisu langsung dibuang di tempat sampah yang tertutup. Nah, itu cara mencegah penularannya kalau memang nggak ada masker ya. Dan satu lagi
si keluarga pasien, misalnya kan yang satu rumah, Ya. atau yang misalnya lagi perawatan pasiennya di rumah sakit, yang menjaga juga harus pakai masker. Harus pakai masker. Iya, bukannya si Oke. pasien saja, tapi si keluarga atau yang menjaga si pasien di rumah juga tetap harus pakai masker. Nah, itu. Jadi dua-duanya harus pakai masker. Oke. Oke. Jadi apa namanya, sebagai bentuk pencegahan juga lah ya, ya. begitu ya dari dokternya. Dok, tapi ini ngomong-ngomong, kalau misalkan seseorang yang sudah positif tuberkulosis, Dok, Ya. Apakah dia masih bisa tetap, ini kan sudah diketahui, sudah didiagnosa ya, Dok. Apakah masih bisa beraktivitas seperti biasanya, normal, maksudnya bekerja? Dan Nah, itu apakah aman atau tidak tuh dengan lingkungan kerja, Dok? Nah, ini selalu banyak jadi pertanyaan ini, Iya. terutama dari perusahaan ya. Nah, perusahaan ini kan agak istilah apa ya, parno kita bilang. Kalau ada karyawan yang TB gitu kan ya parno itu Iya, betul. istilahnya. Begitu overprotective. Ya sebenarnya bagus ya. Karena mungkin perusahaan ini udah dikasih juga semacam penyuluhan atau apa mengenai TB ini kan, penularannya kan. Nah itu yang kita harap itu kerjasamanya ya antara si pasien sebagai karyawan dengan pihak perusahaannya. Nah, jadi untuk itu pemerintah udah bikin regulasi untuk itu, Mbak. Ya. Pasien-pasien yang positif terdiagnosis TB ya, itu dianjurkan untuk istirahat dulu, maksimal 2 minggu, Mbak. Ya, 2 minggu dianjurkan untuk istirahat total. Jadi bagi si karyawan, misalnya kan dia keluar suatu PTA misalnya kan, nah dia nih berobat misalnya kayak kita di Poli Paru RSPP ya, ketemu dengan saya, kita lakukan pemeriksaan dari anamnesis, pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau bakteriologis lagi sama pemeriksaan darah, dapatlah diagnosisnya TBC dan aktif lagi ya. Nah itu kita anjurkan ya, kita istirahatkan dulu si pasien ini atau si karyawan ini untuk istirahat 2 minggu. maksimal 2 minggu. Nah, sambil kita follow up nanti setelah 2 minggu. Karena kan untuk awal itu kita anjurkan si pasien ini kontrol 2 minggu dulu. Ya. Jadi nanti setelah kontrol selanjutnya, kalau keluhannya sudah membaik ya, misalnya awalnya batuknya produktif atau terus menerus mengeluarkan dahak, kemudian setelah kontrol ke kita batuknya sudah jarang, malah nggak ada dahak lagi misalnya kan. Nah itu kita bisa pikirkan kemungkinan ini sudah masih bisa menularkan, tapi kemungkinan lemah, kumannya udah lemah, jadi tidak begitu ini lagi, aktif lagi untuk bisa menularkan. Dan satu lagi ya si pasien kan atau si karyawan harus tetap pakai masker. Nah gitu. Jadi setelah 2 minggu kalau kondisinya udah mulai perbaikan ya kita anjurkan udah boleh kerja. Tapi kalau setelah 2 minggu kondisinya kita anggap masih sama dengan awal datang atau malah buruk ya tentunya kita masih tetap menganjurkan istirahat, tidak boleh masuk kerja dulu. Nah, kemudian sederhananya masker aja tuh, Dok, sehari berapa kali ganti tuh? Maksudnya supaya tidak menambah virus begitu, Dok? Ya, kuman ya maksudnya, Mbak ya. Kuman. Jadi ya. kuman yang virus itu beda. Ya. Kalau si tuberkulosis ini adalah kuman infeksi kumannya. Nah, sesering mungkin kalau bisa ya. Apalagi kalau seseorang itu sudah memakainya, kemudian ada batuk, udah bersin itu, berarti kan kumannya udah nempel di situ kan, di masker. Sementara kan kita harus istilahnya kita harus menyembuhkan si pasien ini kan dengan membunuh kumannya kan. Ya. Nah jangan sampai dia kan begitu batuk bersin kan ada kuman yang keluar, jangan sampai dia ngirup lagi yang di masker dia. Jadi begitu dia sudah batuk atau bersin ya atau ada percikan air liur di di maskernya harus diganti. Harus diganti lagi. Jadi nggak ada patokan berapa kali. Jadi begitu sudah ada kejadian seperti itu harus diganti maskernya. Dan memang harus. Dan kita juga dari Poli, dari kebijaksanaan dari Dinas Kesehatan ya, disampaikan pada klinik atau rumah sakit atau praktek pribadi yang mengobati pasien TB ini. Setiap pasien TB yang kontrol itu dibekali 1 box masker. Nah, itu gunanya. Oke. Jadi dibekalin, dikasih gratis lagi. Pada saat kontrol begitu. Sudah obatnya gratis, dikasih masker gratis masker lagi. gratis ya. Nah, nggak perlu beli lagi ya, iya, Dok, spesial. Oke, baik dokter, ini nanti kita akan masuk di segmen ketiga yang juga merupakan segmen terakhir di edisi kali ini. Kita akan berbicara tentang pengobatan sampai tuntas. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima.
mendalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih sahabat sehat, masih bersama kami di Bincang Prima. Edisi kali ini masih dengan Dr. Tafsil. Kita menuju ke segmen terakhir pemirsa. Dan di segmen terakhir kita akan berbicara tentang pengobatan TBC sampai tuntas ya dok. Baik dokter, banyak masyarakat yang takut ketika didiagnosis TBC. Apakah TBC bisa disembuhkan atau tidak dok? Ya, betul sekali Mbak. TBC itu dapat disembuhkan. Ya. Sama dengan penyakit infeksi lain ya. Penyakit-penyakit infeksi lain seperti penyakit pernapasan lain seperti pneumonia ya, atau orang bilang pneumonia dapat di masyarakat, atau penyakit bronkitis misalnya kan, atau infeksi saluran napas bagian atas, itu bisa disembuhkan. Nah, si TB ini ya, TBC sendiri juga bisa disembuhkan asalkan pengobatannya adekuat dan terus-menerus dan dilakukan sesuai dengan program ya. Jadi tidak melenceng dari program ya. Dengan regimen obat yang sudah dibikin oleh pemerintah itu ya. Kalau dulu regimen obatnya itu satu-satu Mbak. Ya. Obatnya itu ada 4 macam ya. Ada yang namanya isoniazid ya, rifampicin, etambutol dan pirazinamid ya. Itu 4 obat yang harus ditelan pasien. Ditambah lagi obat yang lain ya, misalnya obat untuk pendampingnya ya seperti vitamin atau untuk melindungi hati ya seperti kurkuma. Jadi banyak si pasien minum obat. Nah, waktu itu angka kejadian pasien yang sudah positif ini putus obat banyak. Maka dari pemerintah melalui WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, dicarilah suatu inovasi. Nah, gimana kalau obat ini dibikin satu sediaan tapi isinya sudah ada 4 obat di dalamnya ya. Nah, makanya sekarang ada kita kenal dengan obatnya KDT. Ya. Ya, KDT atau FDC ya. Jadi dalam satu tablet itu atau kaplet itu ada 4 macam obat isinya. Nah, jadi lebih gampang sekarang. Kalau dulu 4 atau 5 sampai 6 malah sampai 10 ya pasien harus minum obat sekali ya dalam 1 hari ya. Nah, sekarang lebih mudah lagi ya. Selain obat itu diminum tapi dia sesuai dengan berat badan nanti. Ya, ada range-nya. Berat badan segini minumnya 2 butir. Berat badan segini sampai nanti maksimal 5 butir ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi
sudah diatur oleh pemerintah dan minumnya cuma sekali sehari, ya, bukannya 3 kali sehari. Nah, diharapkan seperti itu si pasien jadinya lebih gampang minum obatnya, kemudian lebih telaten, ya, tidak putus, ya. Nah, jadi bisa sembuh. Bisa sembuh ya berarti ya. Berarti jawabannya bisa sembuh ya, Dok. Bisa sembuh. Tapi prosesnya berapa lama itu, Dok? Nah, untuk Estimasi. pasien yang TB dengan sensitif obat. Ya. Jadi TB ini ada 2 ya, Mbak, ya. Ada TB yang sensitif obat dan TB dan resisten obat. Jadi TB-SO dan TB-RO. Nah, kalau pasien TB sensitif obat tanpa ada penyakit yang lain, misalnya tidak ada penyakit gula, tidak ada penyakit ginjal, tidak ada penyakit misalnya tumor atau keganasan, ya, menurunkan imunitas, atau pasien-pasien dengan penyakit dengan HIV/AIDS, ya. Nah, itu dosis lazimnya itu adalah selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi fase awal itu yang saya bilang tadi, yang obatnya yang isinya 4 tadi, ya, selama 2 bulan, ya, itu diminum sesuai berat badan. Misalnya Mbak lah misalnya, ya, atau saya lah misalnya, kan berat badan saya misalnya 40, ya, 40 berarti saya harus menelan 4 butir, ya. Nah, 4 butir setiap hari, ya, selama 2 bulan pertama. Setelah itu kita lakukan follow up. Maksudnya kita follow up itu secara ronsen dan secara pemisah dahak lagi, ya. Dari awalnya misalnya dahaknya positif, ya, atau tes cepat molekulernya tadi terdeteksi kumannya, ya, apakah itu rendah, sedang, atau tinggi, ya. Nah, itu setelah pemeriksaan 2 bulan kan diperiksa lagi, ya. Dilanjutkan pemeriksaan BTA namanya. Jadi bukan pemeriksaan TCM lagi, tapi BTA. Itu follow up-nya, ya. BTA sebanyak 2 kali, ya. Sewaktu dan pagi. Nah, bila sudah negatif, kita anggap dia sudah konversi. Jadi sudah kumannya itu sudah banyak mati dan tidak menularkan lagi. Nah, kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan radiologis atau ronsen tadi, ya. Dari awalnya ronsennya itu pleknya atau bercaknya banyak gitu kan. Setelah ronsen kedua sudah mulai berkurang, ya, atau sedikit misalnya kan. Nah, itu berarti sudah ada perbaikan. Nah, kita lanjutkan dengan fase lanjutan obatnya. Nah, fase lanjutan ini obatnya lebih kecil lagi karena dia tinggal 2 macam obat. Kalau yang tadi ada obat 4 kan, yang fase lanjutan ini tinggal 2 macam obat, ya. 2 macam obat, tapi tetap minumnya sesuai dengan berat badan, ya. Nah, jadi lebih setelah itu selama diminum selama 4 bulan. Jadi dan total rutin, pengobatannya, ya, total pengobatannya itu 6 bulan. Dan dikonsumsinya tiap hari. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu yang fase lanjutan ini minumnya 3 kali seminggu. Kalau sekarang harus dikonsumsi tiap hari. Sampai nanti akhir bulan ke-5 kita periksa lagi bakteriologisnya tadi, dahaknya. Kemudian akhir bulan ke-6 ronsen dan periksa dahak lagi. Nah, di sana kita memastikan ini sudah sembuh, ya. Ini gagal pengobatan. Oke. Nah, selama 6 bulan semisal dia terlupakan atau seperti apa gitu, stop sekali 2 kali itu berbahaya nggak, Dok? Secara penyakit sih sebenarnya itu kan, misalnya pasien ini sudah mengkonsumsi obat misalnya selama 2 bulan, masuk bulan ke-3 misalnya kan, ternyata dia lupa. Lupanya ini mungkin jam, ya. Jam, seharusnya dia minum obatnya pagi sebelum sarapan 2 jam, atau malam hari, ya, setelah makan malam 2 jam, ya. Ternyata lupa nih si pasien. Ingatnya itu udah siang atau malam. Itu obatnya tetap diminum. Jadi begitu ingat minum. Tapi besoknya balik lagi ke jadwal awal. Tapi seperti Mbak bilang tadi, kalau seandainya lupa hari ini misalnya nggak minum obat, ternyata udah hari berikutnya, ya. Udah 24 jam, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh ulang dari awal lagi. Kalau cuma 1 hari 2 hari, kita bisa lanjutkan aja pengobatannya. Ya. Berarti pengobatannya bisa berlanjut tanpa harus mengulangi dari awal. Oke, baik, Dok. Nah, kemudian dalam proses penyembuhan, pengobatan dan juga penyembuhan ini, Dok, selama 6 bulan, ya, Dok, seperti apa sih peran keluarga begitu? Sepenting itukah untuk mensupport? Nah, itu dia, kalau dari WHO kan mengadop sistem itu ada istilahnya DOT, ya. Jadi di sana ada itu berapa 5 elemen, ya, Mbak, ya. Ada namanya komitmen pemerintah, ya. Kemudian ketersediaan pemeriksaan, ya, yang adekuat, kemudian tersedianya obat yang
berkesinambungan, tidak pernah putus. Kemudian ini peran masyarakat di sini, peran keluarga terutama. Adanya yang disebut dengan PMO, pengawas menelan obat. Nah, itu dia ada di elemen di dots namanya .tb ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah pencatatan pelaporan. Karena ini pasien-pasien dengan TB atau ini harus ada pencatatan pelaporannya ya kepada dinas dan dia nasional sifatnya. Jadi misalnya begini Mbak, seseorang yang pengobatannya misal di kita ya di rumah sakit RSPP ya, suatu saat si pasien ini ternyata keluar kota misalnya kan, dan dia lupa bawa obat ya. Jadi dimanapun dia berobat, si petugas di tempat dia berobat selanjutnya ini atau di kota tempat dia tuju itu bisa melihat di sistem namanya SITB, bisa melihat di sana ini pengobatannya udah berapa lama, kemudian mereka bisa melanjutkan di situ. Jadi siap. Begitu dia. Tanpa jadi harus online. Iya, siap. Online. Jadi makanya harus diadakan pencatatan pelaporan. Nah, itu tadi yang Mbak bilang tadi ya mengenai peran keluarga ya. Itu sangat penting sekali. Nah, sebenarnya bukan hanya untuk penyakit TB ini aja ya, untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, apalagi penyakit-penyakit yang perlu penanganan setiap bulan atau seperti pasien gagal ginjal misalnya kan yang perlu hemodialisa atau cuci darah dua kali seminggu, atau pasien tumor kanker harus kemoterapi setiap tiga minggu gitu kan. Sama juga dengan pasien TB ini juga harus ada support yang aktif dari keluarga terutama ya. Dan di keluarga itu harus ada satu orang yang kita tunjuk sebagai orang yang disegani, bukan yang ditakuti ya, tapi disegani. Supaya si pasien ini ya tidak tinggal atau tidak malas minum obatnya. Tidak terlewat ya gitu ya. Jadi dan diharapkan seseorang yang disegani itu atau seseorang yang ditakuti itulah misalnya kan, itu setiap hari datang ke rumah memastikan memang si pasien ini minum obat. Nah, itu salah satu caranya untuk supaya jangan obat ini putus ya. Kan banyak itu kejadian sekarang. Si pasien tiap bulan misalnya kontrol ngambil obat ya, kita tanya selalu di poli, obatnya ada diminum Pak atau Bu? Ada. Ya tapi kok secara keluhan, secara pemeriksaan kok pasiennya masih lemas, masih ada keluhan, banyak keluhan. Nah, kita kali itu kan kita curiga ini ada gak, kita nanya, ada gak orang yang disegani sama si ibu ini untuk yang mengawasi gitu ya Dok? Nah, ternyata banyak pasien pintar-pintar sekarang dia obatnya itu udah dikasih, nggak ditelan, disimpan di bawah tempat tidur atau dibuang. Banyak kejadian seperti itu. Makanya pentingnya peran keluarga. Bukan hanya untuk sekedar pengawas ya, pengawas menelan obat, tapi untuk mensupport terus. Memastikan bahwa masih semangat lah kalau memang TB ini bisa sembuh. Asalkan pengobatannya rutin. Memang yang membuat si pasien ini malas atau tidak semangat untuk berobat karena jangka panjang, pengobatan 6 bulan ya, dan minum obatnya pun banyak. Itu yang bikin si pasien jadi nggak sabaran juga ya Dok? Dan banyak juga ya, banyak kasus juga yang saya temui. Pasien pengobatan 1 bulan atau 2 bulan nggak kontrol lagi, hilang dari pengawasan kita. Ternyata dia bilang apa Mbak? Karena dia nggak ada keluhan lagi. Jadi dia merasa sudah sehat. Jadi nggak merasa sakit lagi. Nah itu banyak juga. Jadi penting juga edukasi dari kita tim kesehatan dan juga dari keluarga. Jadi perpanjang tangan kita adalah keluarga. Ya, itulah pentingnya keluarga atau orang yang disegani sama si pasien. Baik. Tapi pada saat menjalani proses pengobatan itu Dok, si pasien tidak boleh kerja ya Dok ya? Kalau tadi dokter bilang kan dari... Jadi maksimal 2 minggu. Nah, kalau sudah ada perbaikan kondisi, keluhan berkurang, ya, kemudian batuk juga sudah jarang, tidak ada lendir lagi, itu bisa kita anjurkan bekerja, tapi tetap dalam pengawasan dan harus pakai APD seperti masker. Nah kemudian dari dokter sendiri nih Dok, makanan dan pola hidup seperti apa yang dianjurkan untuk pasien-pasien penderita TB? Nah, kalau untuk pola hidup sepertinya ya kita menghindari ya seperti pola hidup bersih dan sehat lah Mbak ya. Kalau awalnya merokok ya harus berhenti merokok ya. Kalau suka bergadang harus berhenti bergadang ya. Nah, makan teratur ya, cukup gizi misalkan harus ada proteinnya, harus ada lemaknya ya. Kemudian harus ada karbohidratnya ya.
Secukupilah 4 sehat 5 sempurna itu ya kalau dari segi makanan. Kemudian satu lagi ya kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan daya tahan tubuh melemah tadi seperti merokok, bergadang ya. Apalagi sekarang ini ada Piala Dunia ya. Iya. Nah, ini saya anjurin Lagi musim-musim begadang ya, Dok? Ya, saya anjurin nih pada pasien-pasien yang dalam pengobatan TB ya, sebaiknya tidak ikutan ya untuk bergadang demi menonton tim favoritnya ya. Nah, karena kesehatan lebih penting. Iya, betul. Kalau Lebih itu, mahal ya, Dok? Ya, itu bisa kita lihat lagi nanti kan cuplikannya apanya. Iya. Ya. Sama sih seperti penyakit-penyakit yang lain. Dari makanan atau dari ininya, dari apa yang harus dilakukan apa tidak boleh. Oke, artinya pola makan dan pola hidup tuh sangat-sangat berpengaruh Sangat ya, Dok, pengaruh ya, juga. untuk kesembuhan pasien. Baik, Dokter. Ini tadi kalau kita juga akan bicara tentang mitos dan fakta, Dokter. Tadi Dokter sudah mengupas di segmen pertama kita tadi, ternyata untuk pasien TB itu kita seharusnya tidak harus menjauh begitu ya, Dok. Justru kalau misalkan kita sebagai keluarga kita harus memberi support tidak harus memisahkan alat makan juga begitu ya, Dokter. Nah, ini ada pertanyaan, TBC merupakan penyakit keturunan dan diturunkan orang tua kepada anak. Itu mitos atau fakta, Dok? Nah, ini lagi ya. Penyakit TB itu bukan penyakit keturunan ya. Dia penyakit infeksi yang didapat ya. Yang didapat atau ditularkan. Kan awalnya definisinya penyakit paru yang menular kan. Berarti bukan yang dibawa dari lahir ya. Bukan keturunan ya. Nah, jadi itu adalah mitos. Mitos. Oke. Orang yang terkena TBC pasti terlihat kurus dan lemah. Itu juga sudah dokter jelaskan ya, mitos atau fakta. Ya, pemirsa sendiri mungkin bisa simak di segmen 1 dan hingga 2 tadi. Dan TBC hanya menyerang paru-paru, mitos atau fakta, Dok? Mitos, karena kan bisa menyerang organ bagian manapun. tubuh lain juga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dalam. Bisa terkena infeksi tuberkulosis. Ya, baik. TBC hanya menyerang orang dewasa sedangkan anak-anak tidak terkena. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Jadi semua usia bisa diserang oleh TB ini. TB, baik. Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu yang harus dicurigai sebagai gejala TBC, mitos atau fakta, Dok? Itu fakta. Ya, karena kan memang salah satu gejala ya adalah batuk-batuk yang tidak jelas penyebabnya yang lebih dari 2 atau 3 minggu ya. Berarti itu fakta. Nah, itu kita harus pikirkan itu salah satunya TBC. Oke. Semua penderita TBC pasti menularkan penyakitnya kepada orang lain. Apakah seperti itu? Kita satu fakta, Dok? Ya, TBC yang mana dulu kita pastikan. TBC menularkan itu TBC di saluran napas ya. Termasuk TBC paru, TBC TBC laring ya. Yang di saluran napas, tapi TBC yang di luar saluran napas itu tidak menularkan. Jadi harus dipastikan dulu yang mana TBC-nya. Nah, penularannya seperti apa? Yaitu tadi dari orang ke orang itu ya orang yang tidak mempunyai yang berada dalam satu lingkungan ya seperti satu keluarga gitu ya. Nah, kemudian atau satu tempat kerja. Nah, kemudian si penderita TB tidak pakai masker, yang orang sekitarnya juga nggak pakai masker. Nah, itu bisa menularkan. Bisa menular. Ya. Oke. Kemudian orang yang pernah sembuh dari TBC apakah tidak mungkin terkena lagi atau bisa saja akan terkena lagi jika pola hidupnya tidak sehat, Dokter? Mitos atau fakta, Dok? Nah, itu fakta ya. Jadi seseorang yang sudah terdiagnosis TB, kemudian sudah sembuh, dinyatakan sembuh ya, kemudian dia bisa terkena TB lagi. Jadi bukannya seperti penyakit yang lain ada penyakit cacar ya atau campak ya, itu cuma sekali seumur hidup. Kalau ini bisa berulang. Nah, jadi waktu itu kumannya udah sembuh, udah hilang misalnya kan, kemudian dia misalnya beraktivitas lagi, kemudian ketemu lagi orang-orang yang batuk misalnya ternyata juga TB, dia juga terhirup lagi, dia bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi. Oke. Kemudian vaksin BCG dapat memberikan perlindungan terhadap TBC terutama pada anak-anak, Dok. Itu satu fakta. Ya, itu fakta, tapi tidak 100% ya, karena tujuan vaksinasi itu adalah memberi kekebalan terhadap sesuatu. Kalau BCG ini kan untuk si kuman tuberkulosis ya. Jadi
begitu kita kasih vaksin pada bayi gitu, bayi yang habis segera setelah bayi lahir gitu kan, atau sebelum 3 bulan itu kita harus suntik BCG namanya ya. Itu tujuannya adalah untuk memberi kekebalan agar si bayi ini bila nanti kontak dengan orang yang dengan TB gitu kan, kemudian ternyata dia sudah punya ini nih mekanisme pertahanan di dalam tubuhnya seperti tentaranya lah. Kalau kita ya tentara atau polisi gitu ya. Jadi mereka sudah ini menangkal lah istilahnya. Jadi sudah ada persiapan dalam tubuh. Itu gunanya vaksin. Jadi begitu ada kuman masuk, si tentara kita itu terbentuk dalam tubuh sudah itu langsung memerangi ya, langsung menembak istilahnya atau membunuh. Nah itu dia gunanya vaksin. Ya. Tapi nggak lepas dari itu aja. Jadi kalau ada pasien dengan sudah anak-anak misalnya kan sudah divaksin, kemudian dia nggak bisa terinfeksi ya bisa, pasti bisa ya. Karena kan di samping itu kan mekanisme dari tubuh si anak juga penting. Selain itu ya, selain dari adanya vaksin tersebut yang sudah membentuk pertahanan tubuhnya, ya daya imunitas atau daya tubuh si anak juga harus bagus. Kecuali apalagi penularannya dari orang dewasa itu lebih gampang ke anak. Jadi masih bisa ya, bisa tertular juga walaupun sudah vaksin. Oke, baik. Nah, kita hampir saja di akhir begitu ya obrolan kita di edisi kali ini, dokter. Adakah pesan dari dokter kepada masyarakat, terutama sahabat sehat, pemirsa Batam TV, agar lebih peduli terhadap bahaya TBC, dok? Ya tadi kalau pesan sih, ya kita tahu ya kalau penyakit TB ini adalah penyakit menular. Menular dan sampai saat ini peningkatan kasusnya masih terjadi. Belum bisa dieliminasi. Sementara Indonesia mentargetkan terjadinya eliminasi TB ini di tahun 2030. Tinggal 6 tahun lagi. Nah, ini gimana caranya supaya kita ya tidak bisa istilahnya mawas diri lah ya terhadap terutama untuk diri sendiri ya. Gimana caranya supaya kita jangan tertular gitu. Atau ada keluarga kita yang tertular, nah gimana caranya supaya si keluarga tersebut bisa sembuh dengan cepat ya. Nah itu tadi. Nah jadi pada pasien-pasien atau seseorang yang memiliki gejala yang seperti kita jelasin dari awal tadi, sesegeralah berobat ke fasilitas kesehatan. Tidak hanya di rumah sakit, bisa juga di puskesmas atau di klinik atau praktek pribadi ya, praktek pribadi dokter. Jadi agar bisa segera di screening. Dan juga dari pemerintah juga melakukan screening, ya terjun langsung ke rumah-rumah gitu kan. Kan kita kalau ada pasien yang terdiagnosis TB di kita, nanti kita akan laporkan ke puskesmas tempat si pasien yang tinggal agar dilakukan screening, ya kontak serumah, identifikasi kontak serumah istilahnya untuk keluarga yang lain yang tinggal satu rumah. Nah, itu tujuannya untuk itu supaya penemuan kasusnya lebih cepat. Kalaupun sakit langsung diobati juga. Tapi kalaupun nggak sakit itu bisa dikasih namanya TPT, Mbak. Terapi pencegahan TB. Jadi sekarang ada program namanya TPT, terapi pencegahan TB bagi orang-orang ya yang tinggal satu rumah dan tidak terbukti ya sakit TB ya. Tapi supaya dia jangan menjadi TB dikasih obat TPT namanya. Lama pengobatannya bervariasi juga, ada yang 6 bulan juga. Dan obatnya ada yang satu macam atau pengobatannya ada yang 1 kali seminggu saja selama 3 bulan. Jadi banyak juga ininya variasi obatnya. Variasi obatnya ya, oke. Jangka waktu untuk pemulihan juga sampai 6 bulan ya dok. Oke, nah kemudian dokter nih sebagai dokter yang mungkin sudah cukup lama untuk menangani pasien-pasien yang penderita TBC di RSBP Batam sendiri, ada tidak layanan khusus untuk penyakit yang satu ini dok, dan seperti apa dok? Ya, kita di Rumah Sakit BP Batam punya satu ruang khusus ya, namanya Polidots, Polisakura kita namanya punyanya. Itu pasien khusus untuk pasien-pasien yang pengambil pengobatan TB. Jadi dipisah polinya antara poli paru biasa dengan Polidots-nya atau poli TB-nya. Nah, jadi kita sudah punya layanan. Oke, artinya masyarakat bisa kapanpun datang ke sini ya dok untuk pemeriksaan. Nah, kemudian dokter mungkin bisa kasih satu tips dan juga ini sebagai saran kepada sahabat sehat yang ada di rumah, jika seseorang mengalami batuk yang lebih dari 2 minggu, langkah pertama yang paling sederhana harus dilakukan dok. Ya,
bagi masyarakat ya yang ada keluhan seperti batuk ya, tidak tahu penyebabnya lebih dari 3 minggu ya segeralah untuk memeriksakan diri ya. Memeriksakan diri biar bisa kita lakukan atau petugas kesehatan di tempat pemeriksaan diri itu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, jadi jangan dibiarkan, gitu kan? Jangan dibiarkan. Kemudian karena kan nanti kalau seandainya itu suatu TB, nah yang awalnya cuma batuk ya TB 3 minggu, keluhannya makin banyak. Bisa jadi muncul batuk darah gitu kan. Ya. Atau malah daya tubuh makin lemah, jadi pasiennya sudah nggak bisa jalan lagi. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi tidak berobat. Mungkin cuma berobat ya dengan keluhan. Nah ini juga mungkin untuk petugas kesehatan di Vaskes atau fasilitas layanan ya, selain rumah sakit. Kalau ada pasien yang misalnya yang sudah keluhannya batuk berulang datang ke kita misalnya kan, udah dikasih obat seminggu, kemudian datang lagi dengan keluhan yang sama. Nah, pikirkan itu mungkin suatu infeksi, nah tapi kan itu suatu TB, jadi mohon dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Kalau memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan di sana, mohon dirujuk ke rumah sakit agar bisa segera kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, mungkin itu aja tipsnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terakhir mungkin dokter, apa harapan dokter terhadap masyarakat Batam dalam upaya memutus rantai penularan TBC sekaligus mungkin saran dan penegasan juga untuk sahabat sehat di rumah? Ya seperti yang tadi ya, kalau ya sarannya ya kalau punya gejala seperti tersebut harus segera berobat. Kemudian kalaupun sudah terdiagnosis TB, minum obat teratur. Kemudian kalau ada efek samping segera berobat ya. Kemudian butuh peran serta dari keluarga juga ya. Jadi bagi penderita yang ada keluarga, mohon keluarganya juga mensupport ya si pasien ini. Jangan menghindari atau jangan mengucilkan. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak bisa memutus mata rantai penularan ini tujuannya ya. Dan untuk orang-orang yang berada sekitar harus memeriksakan diri. Misalnya tidak ada tidak ada petugas yang datang ke rumah, harus kita yang jemput bola. Harus kita yang datang ke Vaskes. Tidak menunggu yang dari petugas kesehatan wilayah kita untuk datang ke rumah ya. Jadi misalnya ada keluarga kita nih sudah terdiagnosis TB, dah pengobatan. Kemudian kita udah melaporkan misalnya ke petugas setempat atau wilayah setempat, ternyata belum ada datang petugas ya. Nah kita yang inisiatif ya, jangan ditunggu. Nah kita juga harus memisahkan diri, harus bisa kontak serumah istilahnya. Nah biar kita tahu juga serumah itu ada yang positif juga atau tidak. Nah jadi itu. Jadi karena ini penyakit menular, kita harus jangan menganggap remeh lah penyakit ini. Kan selama ini stigmanya TB ini adalah penyakit istilah penyakit orang miskin, penyakit apa ya, yang katanya kutukan atau penyakit karena diobati. Dan kenyataannya bukan seperti itu. Penyebabnya udah tahu kita ya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis dan sangat menularkan ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang selama ini beredar ya, yang dibilang ini penyakit kutukan atau diguna-guna. Mitos ya dok. Mitos ya. Jadi itu aja. Baik pemirsa dan juga sahabat sehat yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri jumpa kita di Bincang Prima kali ini, dokter tadi ada yang mau disampaikan dokter untuk sahabat sehat di rumah? Iya, kita harus bisa meliminasi TB dan kita harus semangat terus untuk memberantas TB ini ya. Makanya ada program namanya TOS TB. TOS TB. Nah, kalau kita lakukan TOS TB. TOS TB. Ya, baik pemirsa, closing statement dari Dr. Tafsil dan juga salam TOS TB tadi menjadi akhir dari jumpa kita di Bincang Prima edisi kali ini. Untuk itu atas perhatian sahabat sehat semuanya, saya Wastina Idboho dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.